Horas, salam sehat buat kita semua anggota Dharma Yukti Karini seprovinsi Sumatera Utara. Kami dari bidang ekonomi akan mengambil bagian di dalam kegiatan kita di bulan Agustus ini dengan memberikan sharing atau lebih pasnya testimoni ya. Saya Nyonya Siska EM Malau SE yang akan mengisi kegiatan ini dari bidang ekonomi dengan tema kita bagaimana membangkitkan jiwa wirausaha untuk anggota Dharma Yukti Karini seprovinsi Sumatera Utara. Kali ini saya mengambil judul Sedia Payung Sebelum Hujan. Ibu-ibu yang terkasih, apa sih yang menginspirasi saya sehingga saya mengambil judul Sedia Payung Sebelum Hujan, di mana di beberapa waktu yang lalu saya melihat beberapa kejadian untuk beberapa orang ibu dari lingkungan kita pastinya yang sangat-sangat terpuruk ketika dalam waktu yang tidak disangka dan diduga suami meninggal dunia. Lalu di dalam waktu yang tidak disangka dan diduga suaminya sakit sehingga tidak bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Juga di dalam waktu yang memang kita sudah sama-sama tahu kita akan menjalani masa purna bakti atau pensiun. Saya berharap itu tidak terjadi kembali kepada kita ibu-ibu semua yang Tuhan masih boleh berikan kesempatan. Hal-hal yang tidak kita inginkan, keterpurukan demi keterpurukan yang terjadi. Maka kali ini saya mencoba untuk sharing, untuk berbagi di mana kita harus memulai belajar untuk menyiapkan diri dengan hal apapun yang terjadi dalam iman, setidaknya ketika nanti suami pensiun kita sudah mempunyai kegiatan, kita punya income tambahan, uang masuk tambahan, atau kita sudah punya kegiatan yang mengisi waktu-waktu luang atau waktu-waktu kosong kita semua. Ibu-ibu yang terkasih, banyak hal yang sangat menguntungkan ketika kita melakukan suatu kegiatan atau suatu usaha di dalam situasi-situasi saat ini kita sebagai ibu rumah tangga. Hal yang menguntungkan, poin yang pertama adalah melatih daya ingat serta melatih potensi atau skill yang ada pada kita. Karena terkadang kita tidak sadar ternyata kita punya potensi atau skill yang masih belum terasah atau masih tersimpan. Lalu kita melatih cara kita berpikir untuk lebih maju dan lebih modern. Karena kenapa? Ketika kita melakukan usaha itu pasti kita akan update dan terus update apakah hal yang bisa lagi lebih dan lebih membangun supaya kegiatan kita ini atau usaha kita ini lebih maju. Lalu yang berikutnya adalah melatih cara kita berkomunikasi. Karena apapun ceritanya, setiap kegiatan yang kita lakukan kita pasti akan mengadakan interaktif kepada orang luar, baik untuk promo ataupun untuk mencapai proses dan hasil yang lebih baik dengan cara tertulis maupun dengan cara lisan. Lalu kita bisa menambah seperti yang saya bilang tadi, income atau penghasilan di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Yang berikutnya yang paling penting juga lagi, kita sangat-sangat menghargai keberadaan orang lain yang berada di sekitar kita maupun di luar lingkungan kita di dalam kehidupan kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita boleh sharing lagi, boleh cari-cari lagi di Google ya keuntungan-keuntungan tentang ibu-ibu atau keuntungan-keuntungan di saat atau di kala kita melakukan kegiatan atau berwirausaha. Ibu-ibu yang terkasih, saya terinspirasi dengan beberapa sosok ibu rumah tangga yang juga sebagai pengusaha dengan saat ini sudah mempunyai usaha yang cukup settle kalau menurut saya ya. Ada Ibu Lani Siswadi di sana dengan usahanya sambal Rudi. Mungkin ibu-ibu semua sudah pernah dengar dan sudah pernah tahu, ada di daerah Jawa Timur ya, Surabaya. Ada Ibu Alicia Sever, beliau adalah pebisnis handmade tribord. Beliau adalah ibu dari 3 orang anak. Ada Ibu Nanik Sustiowati, pengusaha pisang Maduguna. Ada juga Ibu Wati Hendrawati, pemilik atau pengusaha dari catering Yuveto yang cukup terkenal di daerah Bandung, Jawa Barat. Juga mungkin masih banyak ibu-ibu rumah tangga lain yang
bisa sukses di dalam berwirausaha dengan tidak meninggalkan tugas dan pokoknya sebagai seorang istri maupun seorang ibu untuk anak-anak yang dititipkan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, saya mungkin akan juga berbagi tips bagaimana ya kita ketika mau memulai usaha ya, ketika waktu mau memulai usaha. Puji Tuhan, saya dipercaya saat ini Tuhan berikan kesempatan untuk saya mengelola usaha, ada ladies center di daerah Jalan Karya Kasih Medan, di mana Ladies Center ini mempunyai 3 kegiatan. Ada salonnya, ada sanggar senam, ada juga jual pakaian. Lalu saya dipercaya saat ini diberikan berkat untuk bisa mengelola kolam renang Bintang Johor Swimming Pool. Lalu kita juga punya kegiatan recording, di mana saat ini kita sedang mengemas kegiatan recording ini dengan wadah bernama Bintang Johor Musik Official ya, berkegiatan di YouTube dengan memproduksi lagu-lagu Batak ya, lagu-lagu Batak atau penyanyi-penyanyi Batak. Saya mencoba atau memulai usaha ini dari mulai tahun 2001 kurang lebih. Lalu ketika saya memulai usaha ini, saya kembali berpikir tentang resiko, hobi, dan peluang, juga media-media kecanggihan teknologi sekarang yang bisa mendukung kegiatan kita. Jadi yang mau saya sampaikan di sini beberapa tips ketika saat itu saya akan memulai usaha yang kami lakukan saat ini adalah hobi. Kebetulan saya hobi fashion, saya hobi olahraga, dan saya hobi bernyanyi. Maka kegiatan yang ada itu saya ambil dari hobi yang saya punya. Lalu saya melihat peluang atau bangsa pasar yang ada pada saat itu dan sampai pada saat ini. Tidak lupa juga kala itu saya berpikir untuk resiko yang terkecil. Setiap kegiatan, setiap usaha pasti memiliki resiko yang berbeda-beda. Jadi saya memilih resiko yang terkecil. Lalu saya menggunakan kecanggihan teknologi sekarang untuk mendukung usaha yang ada. Kalau ibu-ibu juga pernah lihat dan pernah tahu, saya kadang-kadang di media Facebook, Instagram untuk menjual produk-produk pakaian kami dari butik ladies yang ada. Ibu-ibu yang terkasih, ini hanya sharing atau hanya testimoni saya. Semoga dengan sharing atau testimoni saya ini ibu-ibu juga boleh termotivasi untuk yang belum melakukan kegiatan atau usahanya saat ini. Saya tahu dan kita sama-sama tahu kalau kita ibu-ibu di Dharma Yukti Karir ini seprovinsi Sumatera Utara mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi pekerjaan. Tapi saya yakin berbeda-bedanya latar belakang pendidikan dan pekerjaan kita itu juga yang membuat warna Dharma Yukti Karini kita khususnya seprovinsi Sumatera Utara semakin maju. Untuk ibu-ibu yang sudah berusaha, yang sudah mulai berwirausaha, tetap semangat untuk menikmati setiap proses. Kita sama-sama saling mendukung supaya akhirnya bisa next mungkin ada beberapa, bukan hanya ada, ibu-ibu dari Dharma Yukti Karini juga yang bisa menjadi istri pendamping suami, ibu dari anak-anaknya, bisa juga sukses menjadi seorang pengusaha seperti beliau-beliau yang tadi sudah saya sebutkan beberapa nama. Ibu-ibu yang terkasih, mohon maaf jika di dalam pengisian kegiatan ini terdapat kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Kita bisa kembali nanti berdiskusi, kita bisa kembali bertukar pikiran. Mungkin ibu-ibu boleh menghubungi saya via WhatsApp atau by phone untuk kedepannya kita bisa kembali sharing. Salam sehat buat semuanya, sedikit atau banyak
testimoni atau sharing atau pengetahuan-pengetahuan yang saya punya, yang sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu. Semoga boleh bermanfaat untuk kita ke depannya. Salam sehat buat kita semuanya. Tuhan memberkati.